Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai runtuhnya Imperium Persia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai peradaban-peradaban di masa lalu dan juga sepak terjang mereka dalam perjalanan peradaban di dunia. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Kemenangan kaum muslimin dalam Perang Nahawan pada tahun 642 sangat berdampak bagi Imperium Persia, di mana kerajaan itu tidak lagi berdaya menghadapi serangan-serangan dari luar. Apalagi para pemimpinnya terlalu sibuk bertikai satu sama lainnya, sehingga keruntuhan negeri yang pernah menjadi adidaya berbilang abad lamanya tinggal menunggu waktu saja. Waktu itu Khalifah Umar bin Khattab merasa yakin inilah saat yang tepat bagi kaum muslimin untuk menaklukkan Persia. Kala itu dataran tinggi Iran terbagi ke dalam 3 wilayah besar, yakni Azerbaijan di utara, kemudian Isfahan di tengah, dan Fars di selatan. Ketika itu Sang Amirul Mukminin memutuskan target pertamanya adalah Isfahan. Dengan menguasai pusat kerajaan Persia, syiar Islam diharapkan akan semakin mudah tersebar ke seluruh negeri tersebut. Nah, Kaisar Yazdegerd yang ketiga ini kemudian mendirikan benteng pertahanan di Merv, yaitu di daerah Khorasan, yang mana saat ini terletak di kawasan Turkmenistan. Nah, Raja Persia itu tidak sanggup menyaingi kekuatan militer Islam. Penyebab utamanya bukanlah kurangnya amunisi atau sedikitnya jumlah tentara, melainkan tiadanya persatuan yang kokoh. Nah, pasukan yang ada cenderung terpecah belah. Kebanyakan jenderal Persia seperti memiliki agenda masing-masing, di mana kepatuhan terhadap raja selaku panglima tertingginya harus tidak terasa. Nah, Umar mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin misi penaklukan Persia, di mana sebelumnya sosok yang berjuluk Pedang Allah yang terhunus itu sukses memimpin berbagai ekspedisi, termasuk pembebasan Syam, yaitu Suriah, dan tangan Romawi Timur atau Bizantium. Nah, kabar pengangkatan Khalid semakin mencemaskan Yazdegerd. Namun, jenderal muslim yang masyhur karena tidak pernah sekalipun kalah dalam 100 pertempuran itu lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Nah, Ibnu Walid wafat dengan tenang pada tahun 642 di Homs, yaitu di daerah Suriah. Nah, Abdullah bin Utsman kemudian diangkat sebagai komandan pasukan muslimin yang hendak menyerang Isfahan. Sementara itu, Nuaim yang merupakan saudara Nu'man bin Muqarrin memimpin pasukan untuk merebut kembali Hamadan lalu ke Rai. Setelah berhasil menguasai Rai, Nu'am ini kemudian bergerak ke utara menuju daerah pesisir selatan Laut Kaspia. Nah, dari Bahrain, Al-A'la bin Al-Hadrami melancarkan serangan untuk menduduki Fars. Misi yang disusun Al-A'la tanpa sepengetahuan Khalifah Umar itu berakhir kegagalan. Ketika itu Amirul Mukminin kemudian menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menggantikan Al-A'la. Ketika itu Umar juga mengutus Utsbah bin Ghazwan dan pasukannya untuk membantu bala tentara yang terlanjur diterjunkan ke Al-A'la dan masih bertahan di sekitar pantai Fars. Maka secara garis besar Persia benar-benar terkepung dari 3 penjuru sekaligus, yaitu dari utara, tengah, dan selatan. Kemudian pada tahun 651, Umar ini mengizinkan pasukan muslimin untuk memulai misi merebut Khorasan, yaitu benteng terakhir Raja Yazdegerd. Pasukan Islam yang ketika itu dipimpin oleh Ahnaf bin Qais, selain untuk
merebut Mars atau kota-kota penting di provinsi tersebut, yang mana ada kota Herat, Nishapur, dan Balkh. Ahnaf dan pasukannya memasuki Herat dari Tabasin, di mana kota tersebut berhasil dikuasainya tanpa perlawanan yang berarti. Nah, target selanjutnya adalah Nishapur, yang juga dapat direbutnya dari tangan Persia. Ketika itu pasukan muslimin semakin mendekati Merv, dan Yazdegerd berencana melarikan diri ke Mevhrus, yaitu sebuah kota di dekatnya. Kemudian Ahnaf tentunya tidak akan membiarkan Raja Persia itu kabur. Cepat-cepat kemudian ia bertolak ke Balkh. Nah, beberapa waktu kemudian pasukan muslimin tiba di Mevhrus dan menunggu bala bantuan dari Kufah. Setelah itu, bala tentara Islam berangkat lagi. Kala ini tujuannya adalah ke Balkh untuk mengepung kekuatan terakhir sang kaisar Persia di kota dekat perbatasan Persia Takharistan. Nah, status Yazdegerd masih sebagai raja Persia, akan tetapi negeri seluas itu kini terasa sempit baginya. Nah, mau kemana lagi ya sekarang? Bila tetap bertahan di Balkh, maka tentaranya tidak akan sanggup menghadapi pasukan kaum muslimin. Satu-satunya jalan yang mungkin ia lakukan adalah kabur ke luar negeri bersama dengan seluruh keluarganya, pasukannya, dan juga harta kekayaannya yang amat banyak. Nah, ketika itu Yazdegerd meminta bantuan raja daripada Raja Khagan, yaitu Turki, suku bangsa penghuni Asia Tengah yang menguasai negeri Samarkand. Nah, Khagan Turki ini setuju untuk membantu Yazdegerd setelah melihat begitu banyak harta yang dibawanya. Mengetahui persekutuan antara Persia dan Turki, Ahnaf kemudian memberikan surat kepada Umar bin Khattab. Setelah mencerna laporan situasi lapangan, kemudian sang khalifah ini lantas memerintahkan Ahnaf untuk bertahan di Merv dan jangan menyeberangi sungai Amu Darya sekalipun untuk mengejar musuh. Tetaplah di posisi kalian sekarang, jangan seberangi sungai itu. Jadikanlah pegunungan tetap di belakang kalian dan sungai di hadapan sebagai parit atau pemisah antara kalian dan musuh. Ini adalah pesan daripada Umar. Nah, aliansi Khagan Turki dan Yazdegerd berhadapan dengan pasukan muslimin. Namun, antara kedua belah pihak tidak ada yang berinisiatif menyerang terlebih dahulu, dan masing-masing hanya memantau dari jarak jauh. Ketika itu Ahnaf sempat mengirimkan seorang utusan untuk menghadapi pemimpin Turki. Dalam suratnya, komandan muslim itu menegaskan pasukannya akan terus berada di seberang sungai dan tidak akan melintasi Amu Darya. Nah, Khagan Turki ini menerjunkan sejumlah mata-mata untuk menyusup hingga ke sisi lain sungai. 3 orang mata-mata itu kemudian tertangkap, dan para pengintai tersebut berusaha menyerang Ahnaf sehingga dibunuh. Ketika itu Khagan Turki menyaksikan dari kemahnya sendiri. Tampak olehnya pasukan muslimin ternyata tidak bergerak, tetap bertahan di seberang Amu Darya meskipun terjadi insiden tersebut. Yakinlah ia akan kebenaran surat dari Ahnaf. Tidak ada gunanya kita berada di sini dan memerangi mereka. Mari kita kembali pulang, biarlah Persia menghadapi masalahnya sendiri, kata sang Khagan kepada pasukannya sendiri. Nah, mendengar hal itu, Yazdegerd terkejut sekaligus bingung, sebab sekutunya itu kini meninggalkannya. Kemudian dalam kondisi kalut, Kaisar Persia itu memutuskan untuk mengikuti Khagan ke ibu kota Turki di daerah Mongolia. Dan keputusan itu sontak diprotes sebagian besar prajurit dan komandan Persia. Mereka keberatan bila harta kekayaan Persia yang begitu banyaknya dibawa lari dari negeri sendiri ke negeri asing. Apa yang Anda lakukan? Tanya seorang jenderal Persia. Saya akan menyusul Khagan ke timur, jawab daripada Yazdegerd. Tunggu dulu. Mengapa kita harus meninggalkan negeri dan bangsa kita sendiri? Lebih baik kembali ke negeri sendiri dan berdamai dengan orang Arab atau kaum muslimin. Kita lebih menyukai musuh yang mau mengurus kita di negeri kita sendiri daripada musuh yang mengurus kita di luar negeri kita. Itu adalah kata jenderal tersebut dengan nada yang tinggi. Namun Yazdegerd ini bergeming. Perpecahan pun menjadi konflik terbuka. Pasukan Persia yang menolak keputusan sang kaisar berhasil unggul. Sang raja dan segelintir pengikutnya yang tersisa terpaksa kabur ke luar kota. Bahkan mereka yang sampai ke Fargana atau ibu kota Turki di Samarkand. Nah, orang-orang Persia yang memberontak kepada Yazdegerd lantas bertolak ke barat. Sesampainya di Khorasan, mereka meminta perdamaian dengan kaum muslimin, serta menyerahkan seluruh harta kekayaan Raja Persia yang dibawanya kepada Ahnaf.
Sang komandan muslim menerimanya dengan baik serta menjamin keselamatan dan jiwa mereka. Maka berbondong-bondong orang-orang itu kembali ke rumahnya masing-masing dengan perasaan puas. Ahnaf kemudian menulis laporan kepada Amirul Mukminin di Madinah. Tidak hanya mengabarkan kemenangan muslimin, tetapi juga mengirimkan 1/5 dari total harta rampasan perang yang diperolehnya. Nah, kemudian setelah membaca laporan tersebut, Umar berpidato di hadapan khalayak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan Raja Majusi itu dan mencerai-beraikan mereka. Sekarang tak ada sejengkal tanah pun milik mereka yang akan membahayakan muslimin. Nah, meskipun berhasil lolos dari kepungan pasukan muslimin, akan tetapi nasib daripada Yazdikat ini tetap berakhir tragis, di mana ia memang mendapatkan suaka politik dari Khan Turki. Tetapi Raja Majusi ini hidup terlunta-lunta di negeri orang, dan kondisinya amat jauh berbeda dengan masa lalu, ketika dirinya bergelimang harta dan kekuasaan. Nah, Yazdikat ini terus bertahan hidup hingga tampak kekhalifahan beralih dari Umar ke Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Khalifah Utsman, pemberontakan sempat terjadi di Khorasan. Yazdikat sangat gembira mendengar kabar itu, dan dirinya bersiap untuk pergi ke sana. Namun kerusuhan tersebut dapat diatasi dengan cepat oleh pemerintahan Islam. Nah, lama-kelamaan para pendukung Yazdikat tidak lagi mempercayainya, apalagi menghormatinya. Lelaki itu sekarang tak ada ubahnya, dan seseorang yang bangkrut, dilucuti dari semua kekuasaan dan kekayaannya, dan para simpatisan satu persatu meninggalkannya seorang diri. Nah, sementara itu pihak muslimin sudah menyebarkan mata-mata dari Persia untuk membawanya ke Madinah sebagai tawanan perang. Mengetahui informasi tersebut, Yazdikat ini panik dan ia bersembunyi di sebuah pabrik penggilingan di tepi sungai. Si pemilik pabrik ternyata mengetahui bahwa yang berlindung di sana adalah seorang buronan yang lama dicari-cari oleh penguasa. Malam harinya ia pun diam-diam mendekati bangsawan Persia itu dan memancungnya, dan kepala Yazdikat lalu dibawanya ke Merv sebagai barang bukti untuk mengambil hadiah. Nah, ada satu fase dalam kehidupan Suraqah bin Malik yang tak mungkin dilupakan, di mana dahulu ia masih kafir hingga berupaya membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Suraqah ketika itu berhasil menemukan Nabi Muhammad yang sedang berdiri seorang diri di padang pasir. Dalam benaknya terbayang 100 unta betina sebagai hadiah dari pemuka Quraisy bagi siapapun yang berhasil menangkap sang pembawa risalah Islam itu, hidup atau mati. Nah, dengan semangat, pemuda dari kampung Madlaji itu memacu kudanya untuk mengejar target buronan. Namun, seperti ada tembok tak kasat mata. Seketika kuda Suraqah terkapar dan ia pun terempas ke pasir gurun. Tiba-tiba ia melihat sosok yang diburunya itu mendekat. Nabi SAW tersenyum kepadanya, lalu mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Ketika itu Suraqah terkesima, akan tetapi hasratnya untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta tak terbendung. Ia pun kembali berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi ketika itu kudanya rebah, seperti menabrak dinding yang tak terlihat. Kejadian yang sama terjadi 3 kali berturut-turut sehingga pemuda ini mengurungkan niatnya. Nah, ketika itu Suraqah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku berjanji tidak akan mengganggu Tuhan lagi. Tetapi kumohon berjanjilah bila kelak Tuhan dan agama Tuhan menang, sudilah kiranya memberikan kepadaku jaminan keselamatan." Nabi Muhammad SAW lalu meminta Abu Bakar untuk menuliskan jaminan tersebut di atas sekarat tulang untuk Suraqah. "Wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu bila kelak engkau mengenakan pakaian kebesaran Persia?" tanya Nabi Muhammad SAW saat memberikan tulang tersebut. Yang ditanya terperangah, Persia adalah sebuah kerajaan besar, bagaimana mungkin dirinya yang hanya seorang pemuda dusun bisa memakai baju Raja Persia? Ketika itu Suraqah hanya tersenyum lalu pamit kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke Mekah. Nah, bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW berhasil membebaskan Mekah. Beberapa bulan berselang kemudian beliau wafat. Adapun Suraqah diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga turut berperan dalam misi pembebasan Persia. Nah, dalam perang Qadisiyah sekitar 6 tahun sebelum perang Nahawan, Muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia, dan ketika itu Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas membawa banyak harta rampasan perang ke Madinah.
Di hadapan khalayak, Khalifah Umar bin Khattab secara tak terduga memanggil Suraqah. Amirul Mukminin menyuruhnya untuk memakai seluruh busana Raja Persia, lengkap dengan gelang, jubah, dan mahkotanya. Setelah itu Suraqah dipandanginya dari kaki hingga ujung rambut dan berkata, "Masya Allah, betapa gagahnya seorang anak desa Madlaji memakai ini." Nah, mendengar itu, air mata Suraqah pun pecah, sebab dirinya teringat lagi akan perkataan Rasulullah SAW dahulu. "Demi Allah, kekasihku Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Kekasihku tidak pernah berbohong," serunya sambil menangis terseduh-seduh. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai jejak runtuhnya peradaban Persia yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.